Future. Oke. Oke, selamat malam Pak Suhartono dari Bekasi, juga Pak Michael, ya, Ibu Melvin, Ibu Liz, ya. Oke, saya mulai dulu. Bentar, kenapa nggak mau muncul? Oh, sorry. Stop share. Oke, udah bisa dilihat di layar ya. Jadi, orang selalu bilang, oh saya makan sehat gitu ya. Tapi itu tidak selalu tepat. Karena ini saya akan memberitahu teman-teman ilmu yang saya pelajari dari dokter. Ya, pertama, makanan epigenetik atau makanan yang tepat itu harus bahannya organik. Bersertifikat tanah yang ditanam harus bebas dari logam berat, bebas pupuk kimia maupun pestisida, atau yang kita kenal sebagai tanah virgin, tidak pernah dipakai buat perkebunan sebelumnya. Yang pakai pupuk kimia apalagi ya. Nah, teman-teman, tanaman itu luar biasa. Dia itu makhluk hidup ya, makhluk hidup, dan ingat, dia harus mempunyai, jadi gini, yang kita sering tahu sekarang di dunia ini adalah satu yang namanya vibrasi ya. Jadi tanaman itu adalah mempunyai kemampuan yang namanya phytonutrients. Ya, kemampuan tanaman untuk mempertahankan diri serta untuk berbicara. Ya. Nah, phytonutrients ini yang harus ada di dalam tanaman itu. Kalau nggak ada, akan kesulitan sekali kita eh, apa ya, makan tapi kayak istilahnya itu ampas ya. Makan tetapi hal yang mati gitu. Nah, kita kan maunya hal yang hidup yang bisa meregenerasi sel tubuh kita ya. Nah, bukan hanya organik dan dia mengandung fitonutrien saja, tapi ternyata komposisi makanan harus tepat. Ini yang saya alami. Saya itu apa ya, belajar dari dokter nutrigenomik saya, jadi dokter DNA. Em, saya sudah tes dan saya melihat eh, bahwa tubuh saya ini tidak bisa makanan yang berdiri sendiri-sendiri. Dia punya harus adalah komposisinya itu harus tepat, di mana pada saat saya makan, saya akan mengalami kesehatan yang maksimal. Saya tidak bisa mengalami berat badan yang berlebih, dan juga tidak bisa menjadi diabetes. Karena setiap makanan itu punya eh, pemicu indeks glikemik dari gula. Jadi sehingga kalau kalau saya makan itu dokter saya nggak boleh yang namanya saya itu makan apa ya, sendiri-sendiri. Contoh daging-daging gitu ya. Nah, terus eh, nasi-nasi gitu sama misalnya nggak seimbang gitu loh. Nah, sehingga nanti akan mudah bagi tubuh saya ya. Ini yang khusus untuk saya. Itu terjadilah kenaikan indeks glikemik yang tinggi sehingga saya akan mudah kena diabetes. Karena orang tua saya dua-duanya, papa dan mama saya itu kena diabetes. Jadi sangatlah normal kalau anaknya itu juga kena diabetes. Tapi beruntung saya mengetahui yang namanya ilmu makanan ini sehingga saya bisa menghindari yang namanya penyakit degeneratif yang membahayakan itu buat tubuh saya. Nah, kemudian eh, kita juga harus ngerti compounding nutrition. Apa sih compounding nutrition tuh? Satu ditambah satu, biasanya kan dua. Ya, tapi kalau ini compounding nutrition, itu satu tambah satu tuh khasiatnya bisa 1000 kali lipat dibanding dengan makanan yang tersebut yang dimakan pisah-pisah. Nah, faedahnya itu bisa sedikit. Dan bahkan kalau buat yang mengerti DNA, itu bahkan bisa berbahaya. Yang sebenarnya makanan itu mungkin tidak berbahaya dia makan, ya, eh, tapi karena
DNA tubuhnya dia itu, seperti itu, maka dia kalau makan sendiri-sendiri malah berbahaya, gitu ya. Nah, saya kasih contoh dulu yang ini. Kalau teman-teman mau tahu ya, saya kasih contoh ini. Jikalau tubuh kita itu, pembakaran lemaknya lemah secara tes DNA, maka diet keto itu sangat dihindari. Karena itu akan menaikkan kolesterol dia sangat tinggi karena tubuhnya untuk mengolah lemak itu lemah. Nah, jadi banyak orang bilang, oh diet keto itu terbaik, ya. Tapi buat sebagian orang yang tubuhnya untuk mengolah lemak itu rendah, dia dengan diet keto itu malah sangat berbahaya. Bahkan kita banyak dengar ya, banyak yang meninggal. Nah, itulah yang saya bilang makanan tuh harus tepat, ya. Nah, dan kriteria berikutnya itu harus berteknologi penyerapan yang tinggi. Nah, kenapa kok bisa berteknologi penyerapan yang tinggi? Contoh nih, ya, kita makan ya sehari-hari, itu selalu ada penghancuran. Karena asam lambung kita itu pH-nya 3, 1 sampai 1,5 sampai 3 lah ya. Dan itu penghancurannya itu 50% dan bisa lebih. Maka gizi yang masuk ke dalam bisa-bisa cuma 10 sampai 50%. Dan itu pun tergantung lagi tadi saya bilang yang namanya phytonutrients atau kemampuan tanaman untuk mempertahankan diri dan berbicara serta berkembang biak gitu ya. Itu di mana itu tergantung kestabilan bioavailability-nya setiap bahan. Maka contohnya glutathione itu ada di makanan ya. Dia antioksidan yang sangat tinggi, yaitu di buah beri-beri. Nah, glutathione ini unsurnya yang ada di dalam tanaman itu sangat-sangatlah lemah dalam hal kestabilannya. Dia masuk lambung pasti hancur 98%. Jadi kalau misalnya kita beli suplemen nih yang ada pengandung glutathione, sudah dipastikan Anda akan membuang uang 95% dari uang yang Anda belanjakan. Contoh nih, Anda belanja 1 juta vitaminnya. Maka sudah dipastikan 950.000 itu sudah pasti buang ke toilet, hanya manfaatnya 50.000. Jadi nggak heran kalau kita semakin hari semakin kurang antioksidan, semakin tahun semakin cepat tua, dan banyak penyakit timbul karena kurangnya perlindungan, yaitu antioksidan itu sendiri, ya. Nah, jadi dari situ eh, makanan itu bukan hanya sayur dan buah ya, eh, tapi juga ditambah biji-bijian, akar-akaran yang mana kita jarang bahkan mungkin belum apa tidak pernah makan ya. Dan kalau kita lihat juga ya, penyebab orang meninggal, faktor penyebab penyakit tidak menular atau penyakit PTM itu 95% tuh yang menyebabkan orang tuh meninggal di dunia. That's why kalau kita pergi melayat, kita selalu eh, bertanya, kenapa? Sakit apa? Gitu ya. Jarang kita tuh tanya, dia kecelakaan apa? Gitu. Kenapa? Karena tingkat teknologi dalam transportasi ini sekarang sudah meningkat ya. Dan orang tuh sudah lebih aware dibantu dengan AI. Contoh mobil smart car gitu ya. Kalau kita ngantuk gitu ya, dia bisa jalan ke tengah sendiri dengan AI-nya. Nah, makanya tingkat kecelakaan sekarang lebih rendah ya. Belum lagi peraturan-peraturan yang ketat tentang lalu lintas. Nah, tapi eh, peraturan-peraturan tentang makanan ini agak agak apa ya? Minim. Bahkan kemarin tahun berapa ya itu anak saya ada sharing tentang makanan GMO dan non GMO. Dan itu peraturan dunia tentang tertulisnya label di dalam kemasan makanan ini GMO atau non GMO itu sangat-sangatlah apa ya? Sangat tidak ketat dan bahkan
komposisi termasuk GMO dan tidak GMO itu masing-masing negara berbeda. Contoh di Korea, kalau dia masih eh, bahannya itu eh, genetic modified itu rekayasa genetiknya itu masih di bawah 3%, maka Korea mengizinkan produsen makanan itu tidak harus mencantumkan tulisan non-GMO, ya. Tapi negara Eropa dia lebih ketat lagi 1%, Amerika 1%. Tapi masih ada 0, maksudnya 0,1 sampai 0,9 itu yang terselubung, yang yang nggak perlu ditulis. Nah, karena itulah makanya kita perlu hati-hati, tapi juga jangan stres. Tapi yang penting kita tuh tahu pakem-pakemnya supaya kita ini buat diri kita sembuh, buat diri kita tuh nggak sakit gitu ya, teman-teman. Nah, ini data yang dunia juga dari Lancet. Jadi teman-teman kalau ada penelitian dari Lancet, itu adalah penelitian yang meta-analisis. Meta-analisis itu penelitian yang dari berbagai negara itu diadu. Jadi bukan satu instansi yang dimana tidak fair kalau pabriknya itu yang memberi penelitian atau negara itu aja yang memberi penelitian, ya. Gitu. Dan ini ABC Health juga dia bilang 90% itu manusia itu sakit, ya. Dan ini juga dari satu sumber global yang nomor satunya itu adalah 70% dari tadi yang kita lihat di tabel itu ternyata benar. Dietary risk itu number one penyebab orang tuh sakit. Jadi orang ada yang berpendapat kalau stres itu adalah nomor satu dari semua sumber penyakit. Tapi kalau menurut penelitian, jadi kita berdasarkan data ya, itu sebenarnya kurang gizi. Dan memang kurang gizi itu mengakibatkan banyak penyakit ya. Penyakit-penyakit yang kita tahu itu biasanya 80% itu orang nggak merasakan sakit. Nah, 20% dia sudah rasa sakit. Contoh badannya sakit, pegel-pegel, apa bahkan kaku, linu atau apapun itu dia sudah merasakan sakit bahkan sudah sampai rumah sakit. Tapi yang 80% itu ya enggak, aku sehat. Tapi kalau ditarik, diusut-usut tarik benang merahnya, dia itu minumnya obat darah tinggi, obat diabetes, obat ini. Memang tubuhnya tidak merasakan sakit karena di manajemen sistem oleh obat itu untuk manage sakitnya aja supaya hilang. Tapi yang namanya eh, terus penurunan eh, selnya dia tuh terus-terus. Jadi nggak dia sadari. Nah, ini yang agak susah ya. Dan teman-teman ujung-ujungnya yang 80% ini akan masuk ke 20% nantinya. Tinggal masalah waktu aja ya. Nah, ayo kita tadi kan bahas orang banyak berpendapat semuanya itu karena pikiran, ya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah kekurangan gizi dulu, baru berpengaruh pada pikiran, ya. Nah, saya banyak menangani kasus pasien ya, dia selalu sakit gini, terus dari pikirannya. Tapi diusut, dia itu malnutrisi dulu. Baru dia kacau. Contoh nih, ini pembuktian ya. Physical sign of essential fatty acid deficiency or imbalance ya. Jadi ciri-ciri fisik orang kekurangan fatty acid atau defisiensi itu adalah asam omega 3 dan omega 6 ya yang ada di makanan kita. Itu di mana adalah kulitnya kering. Nah, orang kulit kering dia selalu ngomong cuaca. Ya, bisa, tapi cuaca itu tidak akan selalu berpengaruh keras kalau di dalam tubuhnya tidak kekurangan yang namanya essential fatty acid itu. Ya, terus dandruff. Orang bilang dandruff itu ketombe itu salah sambung. Ternyata usut diusut dia tuh kekurangan gizi. Ya, terus iritasi, terus kuku gampang patah, ya, terus rambut bercabang, kering kayak jagung, ya, banyak alasannya gini. Oh, karena saya sering disemir, makanya gini. Tapi kalau kamu punya fisik, gizimu bagus, meskipun disemir kayak apapun, ya tetap aja shiny, ya, gitu. Memang itu ada pengaruhnya, tapi nggak separah-parah
tanpa kekurangan gizi gitu ya. Nah, excessive thirst, terus dry eyes, pernah ndak mata kita kering, lihat HP itu kayak peret, nah itu salah satunya. Terus poor wound healing itu kayak susah sembuh lukanya, frequent urination yang sering kencing-kencing. Ada teman saya itu ternyata kalau satu malam itu kalau bangun tidur untuk pipis itu bisa 8 kali, ya. Terus chicken skin, ya, itu yang total-total. Nah, dia bilang kondisi associated with fatty acid deficiency or imbalance ini, dia bilang arthritis, asma, attention deficit disorder. Nah, jadi ini kan tadi orang bilang banyak pikiran, pikiran, terus apa itu ya? Contoh kamu lihat di sini ya. Ini salah satunya kan penyakit otak itu kan attention deficit disorder, pikun, ya kan? Nah, terus cardiovascular disease, heart attack dan stroke, cancer, depresi, dry skin, ya, diabetes, eczema, fatigue, hair loss, itu hypertension, lupus, memory problems, schizophrenia, itu gila. Dan disitulah eh, apa kita bisa lihat bahwa itu dipicu oleh eh, kekurangan gizi, ya. Maka dari itu kita bisa lihat gizi itu sangat-sangat penting. Kalau nggak sangat penting, nggak mungkin. Saya selalu merenung gini, oh ya kita tuh lahir dari bayi ya, ukurannya panjang anggap 50 cm. Terus tiba-tiba dewasa 170 cm. Kalau gizi nggak paling penting, kenapa kita harus makan? Ya, kenapa kita harus dari bayi itu ASI dulu atau susu susu formula, lalu makanan lembut, lalu makanan yang orang dewasa gitu ya, terus sampai hingga hari ini, bahkan besok, bahkan entah kapan kita menutup mata itu kita tetap makan, ya, karena ya itu teman-teman, karena itu yang eh, penting, paling penting eh, dalam kehidupan manusia itu makanan dulu. Nah, nanti itu yang namanya penyakit psikis apa yang lain-lainnya itu akan berbaur pada saat eh, anak ini sudah mulai dari janin. Nah, maka dari itu eh, menurut saya yang paling masuk akal adalah makanan tuh yang pemicu utama. Begitu teman-teman ya. Nah, coba kita lihat pendapatnya Dr. Ronarudin. Dia bilang ya, makanan yang banyak sugar itu juga menyebabkan eh, metabolisme kita melemah ya, dan bahkan sampai rusak ya, yang akhirnya diabetes sampai ginjalnya rusak dan harus cuci darah ya. Terus trans fatty acid yaitu minyak yang dipakai berulang-ulang, bahkan eh, minyak goreng sekarang ini sangat labil, jadi dia tidak bisa dipanasi di 100 derajat, jadi dia harus di bawah itu. Jadi eh contohnya saya kalau pasien udah sakit parah ya, saya selalu anjurkan pakai minyak kelapa. Kalau sampai masih kepingin gorengan dan goreng sendiri, karena nggak mungkin ya Anda beli gorengan di mana di pinggir jalan atau bahkan di restoran sekalipun dia kasih kamu goreng minyak kelapa, karena itu harganya double up ya. 1 liternya itu 2 kali lipat dari minyak sawit ya. Jadi eh, kalau sudah sampai teman saya itu kena cancer, dia udah gak pernah sentuh gorengan. Kalaupun kepingin, dia akan suruh apa ART dia untuk gorengin buat dia dengan 1 kali pemakaian minyak kelapa ya. Nah, dokter saya juga bilang kalau minyak itu ya goreng, pertama kan minyak itu kuning ya, lama-lama yang kedua itu agak coklat. Nah, itu sudah termasuk karsinogenik. Bahkan kalau sampai yang namanya pernah lihat wajan minyaknya hitam, itu racunnya nggak tahu, nggak nggak bisa anu. Tapi karena kurangnya edukasi, ya, terutama masyarakat Indonesia, itu kayaknya hal biasa gitu. Dulu juga saya lihat hitam sih hitam, tapi nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu sangat berbahaya, sangat 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 berbahaya. Jadi, yo
lihat bebek goreng gitu, wih enak, yo enak, makan aja, iya toh. Tapi sekarang ini mikir, makanya apa ya, yang enak itu eh, karena banyak lah di dunia ini makanan yang enak, yaitu omega fatty acid kayak ayam goreng, bebek goreng, apa itu banyak yang suka. Tapi kalau omega 3 itu yang namanya makanan whole food seperti alpukat itu bukan dijadikan es teler ya. Jadi alpukat itu langsung dimakan begini. Waduh, kalau kalau disuruh hidup kayak gitu lagi, karena sudah terkontaminasi gaya hidup yang sudah di eh, apalagi Instagramable, apa ya, hidup ini sangat modern ini, kalau nggak dibenahi, mulai diri sendiri mencari tahu, akan sangat-sangat kesulitan. Dan kan teman-teman lihat ya, zaman sekarang anak kecil aja bisa kena stroke loh, 14 tahun ya, hmm, umur 30 gitu. Yang mana kita dulu tahu ya, orang penyakit stroke itu masih ya mungkin 70 tahun lah gitu ya, 80 tahun gitu. Ini enggak, kecil-kecil ya. Jadi ini banyak sekali teman-teman. Kayak nutritional deficiency. Dia bilang gini, ini sangat mempengaruhi metabolisme. Nah, sedangkan metabolisme itu otak nomor 2 di dalam tubuh kita, selain otak yang di kepala ini. Jadi kalau ini metabolisme bermasalah, itu semuanya juga bermasalah. Ya, ibaratnya itu sudah kayak yang inti gitu ya, selain otak ya. Nah, terus dia bilang increase use of pharmaceutical medication. Itu peningkatan penggunaan obat kimia itu juga merampok nutrisi dan fatty acid. Eh, contoh nih, saya punya temen ya, dia itu autoimun. Autoimunnya itu pasti paling coba teman-teman ya, orang autoimun tuh bermasalah dengan pencernaannya. Itu something leaky gut. Jadi kayak kebocoran-kebocoran itu akibat makanan ya. Dan itu yang membuat nutrisi itu nggak terserap bagus sehingga keseimbangan hormonal dia apapun semua itu jadi kacau ya. Sehingga membuat dia sakit. Ya kan? Nah, ini ada hubungannya dengan nutrition deficiency. Jadi karena pencernaannya tidak bisa merampok apa mengambil nutrisi, tambah lama tambah defisiensi. Biasanya orang autoimun itu dia itu seringnya itu masalah dengan lambung, jadi sering minum obat ya, golongan rasol-rasol itu. Dan teman saya ini kena autoimun MG, myasthenia gravis. Jadi dia bilang, saya ini bingung. Saya makan obat ya, yang golongan itu merampok enzim. Nah, sedangkan enzim itu dibutuhkan untuk mengolah makanan. Ya, kalau dirampok, contoh ya, enzim protease itu mengolah daging menjadi protein. Nah, karena dia terus dia minum yang golongan eh, contohnya itu yang pratrol-pratrol belakangnya itu. Nah, waktu dia minum, itu kan obat ini merampok enzim. Nah, enzimnya dirampok kan berkurang. Sedangkan enzim contoh protease itu dia mengolah daging jadi protein. Pada saat kita masih suka makan daging sampai umur setengah abad lebih jangan heran di satu titik nanti Anda akan kena penyakit yang namanya batu ginjal. Nah, nanti dikasih obat lagi sama ini, nanti ujung-ujungnya ke ini. Nah, itulah yang dunia modern hadapi ya. Jadi ini sudah satu lingkaran setan yang kalau kita tidak sendiri paksa untuk mau belajar, ya kita sendiri yang hancur. Karena kita mau berharap siapa yang eh, menjaga tubuh kita? Tidak ada loh. Ingat teman-teman, tubuh itu adalah satu-satunya rumah di mana Anda tinggal di bumi ini. Ya, yang di mana tubuh itu nggak bisa kalau kamu lepas dari tubuh. Ya, kalau lepas dari tubuh itu sudah pindah ke dunia lain ya. Jadi makanya
siapa lagi yang bisa menjaga tubuh kita kalau bukan kita sendiri, teman-teman? Ya, diri kita sendiri, ya. Dan misleading apa pengetahuan tentang eh, banyak sekali di luaran sana yang menyebabkan kita ini banyak tambah sakit. Bahkan ada satu dokter bilang, eh, dokter itu malah kalau di dunia sudah ini ya farmasi dunia pengobatan ya, mereka tuh bilang dengan sejujurnya bahwa orang mati itu tidak bikin uang, orang sehat tidak bikin uang, hanya orang sakit yang bikin uang. Jadi ditunggunya kamu sakit. Dan bahkan calon-calon yang namanya bakal sakit itu banyak sekali ditunggu, teman-teman. Contoh industri makanan yang sekarang ini. Kenapa sih makanan sekarang ini pengawet lah apa? Karena memang diproduksi secara massal ya, dan mass production ini yang menyebabkan banyak kita makan entah itu beras, entah itu apapun yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah banyak diawetkan, terus tanamannya dengan pestisida dan lain sebagainya. Karena dunia sudah tua, teman-teman ya, dan unsur hara di tanah itu sudah minim gitu. Maka dari itu, sekarang kita belajar lagi kembali ke kurang gizi. Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi itu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan makronutrisi dan mikronutrisi, yaitu karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikro itu vitamin, mineral, antioksidan, ya. Dan ini harus paham. Jadi jangan sampai pengetahuan minim hanya ingin menjatuhkan orang, terus dia bilang gini, oh ini kasihan loh yang sama orang yang jual suplemen ya. Oh bagus ya, kalau gitu kamu nggak usah makan nasi aja deh, makan aja itu suplemenmu. Oh saya waktu dengar itu kan saya kasihan loh. Karena apa? Dua-duanya ini penting teman-teman. Ya, nggak bisa cuma mikronutrisi suplemen aja lu makan. Atau kamu makan yang makronutrisi yang sehari-hari kamu makan, contohnya nasi campur, apapun lah yang kamu makan sehari-hari, itu saja tanpa mikro, nggak bisa. Jadi harus dua-duanya, ya. Dan ini kembali lagi, kalau kekurangan dua-duanya ini, itu karena apa? Kerasnya pencernaan kita, ya. Dan kalau sampai apa ya, pengaruh dengan yang namanya sistem pencernaan kita, teman-teman. Ujung-ujungnya itu ini penyakitnya. Lihatan ya. Gut brain axis itu autism, psychiatric disorder, teman Mia, neurodegenerative disorder ya, itu heart disease, itu termasuk atherosclerosis and thrombosis dan heart failure. Terus gut lung axis itu asma, ya obstructive pulmonary disease, lung cancer. Ya kalau sudah masuk ke metabolism di sini obesity, diabetes, mitochondrial dysfunction, cancer ya. Dan kalau sudah masuk di skin axis itu sudah masalah yang psoriasis, acne, terus skin cancer. Nah, ini yang tadi kembali lagi. Ini ada buktinya dari penelitian Nutrition Method Insight. Dia bilang berbagai studi menunjukkan bahwa hanya 50% atau kurang nutrisi suplemen standar dapat terserap oleh tubuh. Ya, nih teman-teman, apa bedanya suplemen sama makanan? Ya, suplemen itu mikronutrisi, makanan itu makro. Ya, dan ingat teman-teman, yang namanya suplemen itu dia karena mikro, tubuh kita itu membaca makanannya beda, ya. Sama-sama penting. Anggaplah kita makan makronutrisi sama mikronutrisi. Kita masuk ya, kita kunyah, lalu masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu ada asam yang mengolah lagi, itu menjadi eh, partikel yang kecil untuk bisa diserap. Tapi pada saat dia masuk usus halus dan disebarkan di aliran darah, makanan itu sama sel tubuh dikenal makanan. Tapi kalau mikronutrisi yang suplemen, dia kan ekstrak biasanya. Itu tidak dikenal makanan.
Padahal dia itu sebenarnya bagian dari makanan, ya. Tapi sel tubuh kita tidak membaca itu makanan. Makanya suplemen itu biasanya dia harus disaring di liver dan ginjal kita. Makanya kalau orang minum suplemen itu ujung-ujungnya itu biasanya pipisnya kuning atau lebih pesing karena dia kan prosesnya disaring dulu. Kalau makanan dia langsung diserap, ya. Sama-sama penghancuran 50% dulu, suplemen ini penghancurannya lebih dari 50%. Karena dia prosesnya disaring lagi. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu nih, malam ini mau pergi ke Jakarta misalnya. Tapi Anda tuh turunnya di Medan dulu, baru ke Jakarta. Jadi lebih lama prosesnya untuk sampai ke Jakartanya, gitulah. Itu ibaratnya kalau saya bisa kasih gambaran gitu ya. Nah, jadi makanya nggak heran dokter kalau ada pasien medication di rumah sakit, entah itu dia sakit kanker lah atau apa gitu ya. Apalagi dokter-dokter di Singapura, sangat ketat. Dia akan tidak boleh campur suplemen, ya. Dan bahkan banyak ya dokter itu menganggap suplemen itu yang merusak ginjal, ya. Tapi gini teman-teman, sebenarnya dia tuh merusak ginjalnya nggak mungkin. Contoh ya, dia minum 3 minggu atau dia minum 2 bulan, terus tiba-tiba yang namanya suplemen tuh merusak ginjalnya. Itu impossible, ya. Kalau obat bisa. Obat itu nggak butuh jangka panjang, dia bisa rusak ginjal. Contohnya kasus paracetamol yang dimana 100 bayi mati misterius, banyak kasus ginjal bahkan ada yang nggak sampai mati tapi umur 6 tahun 9 tahun tuh cuci darah terus, ya. Nah, itu kalau suplemen nggak separah itu karena dia unsurnya dia itu dari makanan, ya. Jadi karena dia disaring itu yang bisa memberatkan. Makanya contoh nih, orang ini lagi kemo. Kan obat kimia ini kan penghancurannya luar biasa. Ginjalnya fungsinya turun. Saya contoh kemarin papanya teman saya itu Bu Bu Jen tahu ya, sama-sama penyakitnya pendarahan di otak. Gara-gara jalan kaki ditabrak motor, terus pendarahan otak. Papanya ini umur 80 lebih. Nah, pada saat pendarahan di otak, otomatis kan ini di apa ya, digergaji, dibor, itu dibuka tempurung kepalanya itu, terus di darahnya yang membeku diambil dan otomatis nggak langsung ditutup kan. Nah, itu yang namanya penyakit, karena kan dia nggak langsung tutup, kenapa? Karena kan dia dilihat lagi observasi 2-3 hari apakah ada gumpalan lagi. Supaya nggak bongkar, nanti sudah ditutup, bongkar lagi gitu. Ternyata di CT scan masih ada gumpalan ya. Nah, itu menyebabkan fungsi ginjalnya papanya ini turun 55%. Papanya teman saya. Dan akhirnya eh waktu teman saya ini mau kasih suplemen, itu nggak boleh. Tapi karena suplemennya ini sudah dirubah formulanya jadi makanan, kita debat dengan apa ya, teknologi, dengan apa istilahnya, pemahaman kepada ke dokternya, ini tidak akan disaring di liver sama ginjalnya. Baru akhirnya dokternya ngizinkan suplemen yang kita pakai sudah selama 6 tahun ini dimasukkan ke dalam sondenya papanya within berapa ya, Sat- 1 bulan, 1 bulan ya, itu fungsi ginjal papanya itu dari 55% tuh naik 90%. Dan dokternya sampai kaget, soalnya memang secara umum suplemen itu kalau fungsi ginjal itu sudah turun, ditambah suplemen malah beratin karena ibaratnya gini, ginjal itu kan buang racunnya obat kimia ya, livernya kita, terus dia kasih lagi suplemen yang harus disaring, harus dilihat ini bagus nggak bagus nggak. Kalau bagus dikembali lagi ke tubuh, diserap sama tubuh, kan tambah berat kerjanya. Kalau tambah berat begini, iya otomatis teman-teman, ya,
nggak boleh. Itu betul. Tapi bukan berarti suplemen itu walaupun tidak dengan teknologi yang bisa berubah jadi makanan itu tiba-tiba diminum ya, 1 bulan terus membuat yang namanya gagal ginjal. Nggak mungkin. Tapi lek obat kimia iya. Ya, jadi paham ya. Nah, jadi terus gimana dong kalau Bu, kalau mikronutrisinya begitu, padahal itu penting kan? Ibu tadi bilang penting. Iya, saya tadi bilang penting. Terus gimana dong biar bisa masuk tubuh? Terus tidak mempengaruhi ginjal lebih berat kerjanya. Nah, itu ada satu teknologi di Amerika. Ini teknologi ini udah 60 tahun sebenarnya. Dan teknologi ini namanya liposome teknologi. Dan ini sudah apa yang namanya dipakai di obat kemoterapi. Jadi gini teman-teman, orang yang kena kanker itu kan mesti dianjurkan ke kemo, ya. Dan biasanya ada operasinya juga. Dan disertai radiasi penyinaran. Nah, kemo ini itu obat ya, dia bisa melalui infus ya atau oral minum gini. Itu waktu masuk ke dalam tubuh di aliran darah ini dia destruktif, dia merusak sel semua. Karena tugasnya obat kemo itu kan membunuh sel kanker. Nah, tapi karena dia tidak tahu mana sel kankernya, pokoknya sak jalane darah itu dihajar. Makanya banyak sel yang bagus di tubuh pasien hancur. Makanya orang setelah kemo, perhatikan, dia gosong-gosong gitu ya, lebam-lebam, terus rambutnya rontok semua, bahkan jadi gundul gitu ya. Ya karena obat ini menyebar gitu loh. Nah, kemudian teknologi ini ditemukan itu oleh ilmuwan 60 tahun yang lalu, dia bungkus. Jadi targeting sifatnya. Jadi obat kemo ini dibungkus sama liposome, jadi yang kayak ini, lemak gini ya, lemak nabati. Dan waktu dimasukkan di tubuh pasien cancer, dia tuh contoh dia kansernya breast cancer, dia akan bunuh sel kanker yang ada di payudara saja, teman-teman. Gitu. Jadi lebih aman, tingkat kesembuhannya itu 95% ke atas. Tapi ada tapinya. Teknologi ini mahal. Sekali kemo di China, ini masih ada di China ya. Indonesia belum ada. Di China sekali kemoterapi liposome itu 200 juta satu kemo. Terus ada pasien teman saya, kami kan bergerak di bidang nutrisi ini sudah ada di 14 negara ya. Jadi teman saya yang di China itu menangani temannya dia di China. Dia kan pergi ke dokter, dia sakit ini kanker ovarium. Waktu dia ke dokter, dokter itu sudah tiap hari kalau dia tiap kali dia datang tuh dokternya sudah bilang, aduh sungguhan, aku tuh em, mikir no nasib no, aku berapa lama sih kamu bisa bertahan gitu ya. Nah, ditawari dia kemonya kemoterapi liposome 1 kali 200 juta. Tapi kalau yang biasa, yang nggak tanpa liposome itu 200 juta 6 kali. Nah, kebetulan temanku punya teman ini nggak punya uang banyak, jadi dia pilih yang kemo biasa. Ya udah, gundul lah dia. Suatu hari temannya dia, ya teman kami satu tim yang ada di China, ada yang di Australia gitu ya. Nah, itu datang ke rumahnya dia, dia cerita, eh ini ada nutrisi suplemen yang berliposum. Terus dia ingat sama dokternya, "Loh, liposum. Hmm?" Terus dia itu coba gitu loh. Dan waktu dia coba minum 1 botol itu, teman-teman, apa yang terjadi? Kesehatannya semakin bagus dan kista di dalam ovarium dia itu semakin mengecil. Waktu dia cek lagi, dia lihat, loh dokternya sampai kaget loh, kamu apain gitu ya. Nah, dia tambah percaya pada saat terjadinya pengecilan kista di kankernya dia di ovarium itu, pulang, teman-teman tahu, yang namanya yang suplemen 1 botol dulu begini ini isi 60 mili yang berliposom itu,
Itu ada 3 item, dia minumnya gila loh. Satu hari itu sepertiga botol yang A, B sepertiga botol, C sepertiga botol. Bayangin 3 ini, jadi anggapannya satu hari itu 1 botol dia minum. Ya, itu dalam within 30 days, 30 hari loh teman-teman. Kembali lagi ke dokternya, dokternya waktu periksa semuanya bersih. Dan waktu itu kaget, dokternya kaget. Dia bilang, aku tiap hari itu hanya kalau kamu datang itu aku cuma ya apa caranya nolong kamu memperpanjang hidupmu sehari lagi dan sehari lagi gitu. Dan waktu terjadi kesembuhan itu kayak mukjizat gitu loh teman-teman. Coba perhatikan cara kerjanya nih di video ini ya. Nah, liposom itu dia membungkus namanya sari makanan. Kalau yang nutrisi atau suplemen yang berliposom sekarang yang canggih ini, dia akan masuk 100% ke sel tubuh manusia. Dan liposom tuh serupa dengan dinding sel tubuh manusia yang di sini nih, teman-teman. Ini serupa. Jadi makanya dinding sel itu kadang merot-merot gini, ini jadi bisa bulat lagi. Kalau dia dimasukin dan liposom itu bisa membentuk bulat lagi. Nah, pada saat menjadi bentuk bulat lagi, ini ciri khasnya itu tubuh kita, wajah kita, kulit kita itu jadi bagus. Jadi teknologi itu sangat-sangat membantu ya umat manusia sekarang ini. Dan ini teman-teman ya, teman saya. Jadi saya ya ada teman saya di China, di Australia, di Amerika ya, Kanada itu ya. Mereka semuanya itu proteksi dirinya dengan suplemen dengan teknologi penyerapan yang tinggi ini, liposom ini. Tak ada dari satu pun dari kami ya, yang tahun ke tahun tambah tua. Ini karena ya ini science behind ya. Jadi science di belakang nutrisi yang kita konsumsi itu yang membuat kita secara tidak langsung awet muda. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video ini. Liposomes are double-layered bubbles, or spheres, comprised of lipids that work wonders when it comes to the advanced delivery and absorption of nutrients. Liposomal protective walls consist of 2 layers of tiny lipids that form a protective sphere around the nutrient. Nutrients encapsulated in liposomes are now delivered in a form that allows them to pass through the harsh environment of the digestive system intact, cross the villus membrane, and enter the bloodstream. From there, the liposome connects to the cell and delivers the nutrient. But the benefit doesn't end there. Because the liposome is made of the same material as the cell wall, it becomes part of the makeup of the cell, refortifying and allowing for proper regeneration in the future. This is the good news your body has been waiting for. MicroLife is the answer to maximize nutrient delivery and finally deliver the raw materials your body needs to perform. Teman-teman lihat ya, Hi, ini this is dokter Dr. Mercola. bilang You may have heard me bedanya talk about suplemen yang dengan liposomes, liposom dan tidak. phospholipids, or how liposomes enhance the uptake and bioavailability of nutrients. To help you better understand how liposomes and phospholipids work in your body, I'd like to show you a short animation. Ini salah satu When teknologi you loh swallow a teman-teman. capsule, it Jadi goes into teknologi your itu stomach banyak and then your ya, intestines. tapi The acids in your teknologi stomach will ini cause the capsule sangat-sangat to membantu. rapidly disintegrate and release its contents, Jadi ada which is harapan typically buat not teman-teman a yang sudah great terlanjur setup for sakit ideal absorption. ya. Tapi However, with yang liposomal belum technology, terlanjur sakit the pun active bisa ingredients belajar are formed untuk into structures called mencegah ya, liposomes, which supaya consist of tubuh kita bilayers of ini molecules that help protect and yang transport mana rumah the satu-satunya active kita hidup ingredients so di that they are dunia more efficiently itu and ideally absorbed. sehat dan And this is where it gets fungsi really dengan baik. interesting. Once those Nah, liposomes are lihat ya, absorbed from your dia itu GI serupa tract dinding sel. Makanya into dia your bloodstream, kayak they're able merasa to itu penetrate temanku, more aku rapidly masuk. Ya, masuk. into the Padahal di target dalamnya dia tissues of your body mengandung where they're needed. In the phytonutrients final dari animation tanaman. sequence, you will see a comparison between the two processes. These Nah, liposomes kalau are yang formed in your non-liposom, body, yang sebelah kanan disintegrate your ini, stomach, and in kalau dia essence masuk tubuh result in bisa, tapi improved sulit teman-teman. bioavailability of the active Ya, ingredients. jadi banyak yang terbuang daripada yang masuk. Ya, makanya apa ya dunia apa kalau kita paham, kita akan mengerti dokter dan lain sebagainya, cara berpikirnya ya. Nah, ini hasil ya.
Orang gemuk itu sebenarnya kurang gizi. Makanya saya dulu tuh gemuk, teman-teman. Ya. Nah, itu metabolisme saya buruk, teman. Saya itu kalau BAB bisa 7 hari baru sekali keluar. Itu dulu saya pernah ya hampir hampir terdoktrinasi oleh seorang dokter yang bilang, oh ya, Vili, kamu kan tinggi, ya dia bilang gitu. Jadi ususmu tuh panjang, jadi wajar lah kalau nggak tiap hari BAB. Ya minim-minim lah 2-3 hari lah bagus. Tapi like 7 hari ya memang nggak bagus ya. Cuma setelah teman-teman saya terapi diriku dengan nutrisi yang betul, cara makanku betul, terus suplementasiku itu betul. Saya sampai hari ini BAB setiap hari 1 sampai 2 kali ya. Dan saya tidak tergantung dengan suplemen yang saya konsumsi. Saya berhenti pernah, saya coba, saya berhenti. Itu tiap hari BAB. Berarti kalau kita the right nutrition, nutrisi yang tepat, itu kita tidak ada ketergantungan dan kita itu metabolismenya benar-benar dibenerin, teman-teman. Jadi bukan seperti obat kimia. Contoh ya, aku minum Dulcolak, eh, minum apa ya, Jati Belanda. Itu kalau aku nggak minum, itu ya nggak bisa lagi BAB saya, gitu. Berarti pencernaan saya ini belum benar. Kalau benar, lu mau minum nggak minum, ya tetap aja. Yang namanya BAB tetap jalan. Itu yang maksudnya, itu kondisi fisik yang benar. Ya, kalau banyak orang bilang, oh aku sehat, tapi masih minum dia obat diabetes, masih minum pencahar, masih minum obat darah tinggi, obat apa banyak macam lah untuk tiroid dan lain sebagainya, ya. Yang biasanya minumnya itu jangka panjang seumur hidup, ya. Nah, jadi udah mulai paham ya. Nah, rambut rontok itu juga. Dan dia bisa kembali hitam begini, teman-teman. Itu benar-benar loh. Bukan saya semir gitu. Dan teman-teman kalau yang belum kenal saya malam hari ini hadir, eh, s- coba di chat. Setuju enggak kalau saya bilang umur saya masih 25? Ya, kenapa? Karena lihat aja, anak ini umur 4 tahun ya, kulitnya sama saya nih loh, bagus kan? Ya, lihat, ini berubah loh. Dulu saya itu apa? Banyak lah, termasuk menstruasi ya teman-teman ya. Mens itu umur 30-an itu saya sudah 3 hari itu sudah berhenti dan sedikit. Setelah saya terapi tubuh saya, selain rambut saya tumbuh, muka saya tambah awet muda, saya menstruasi itu balik seperti gadis. Bisa 7 hari dan bancar dan keluar semua yang merengkel-merengkel sebesar telurnya apa bebek itu itu keluar. Nah, teman-teman, ini contohnya saya ya. Nah, ini kakak sepupu saya ya. Dia kanker eh, rahim stadium 4. Itu sembuh tanpa operasi dan tanpa kemo. Bayangin rahimnya dia kalau diangkat, itu nanti dampaknya banyak. Nggak usah diangkat aja. Namanya habis melahirkan, mau tutup toko, di steril, itu aja pengaruh loh. Saya punya adik, saya kaget. Dia baru cerita, dia itu sudah menopause sudah tahun lalu. Hah? Saya kaget. Dia bilang mungkin karena steril ya. Oh ya bisa jadi. Ya, efek sampingnya kan tidak keseimbangan gitu ya. Nah ini ibu ini telinganya itu tidak bisa denger 2 tahun sebelah kiri. Sampai akhirnya waktu dia terapi makanan yang tepat, itu dari telinga sampai mata ini, itu seperti ada yang nusuk matanya dia, dan sampai akhirnya dalam waktu 3 hari pendengarannya kembali pulih, dan itu dia sampai apa ya, dia ini sebenarnya terapis, tapi dia terapis pijet ya, jadi hanya wanita yang diterima. Jadi dia apa kayak orang salah urat dan lain sebagainya. Makanya pada saat terjadi reaksi sakit ini, dia
tidak marah-marah dan tidak lapor kepada saya karena dia tahu teknologi ini sangat cepat sehingga reaksinya itu akan cepat ya. Dan ini orang yang gemuk, dia dibully temennya. Pada saat dia mau terapi sama saya, dia itu juga agak takut karena apa? Takut dibully. Alah, emangnya eh, orang itu ya kalau ngasih tahu ini pakai suplemen itu, mah semua itu mah jualan gitu ya. Nggak kira kamu bisa kurus gitu. Tapi dalam waktu 1 bulan dengan terapi makanan tepat saya tahu dia peradangan berat, saya tahu dia kekurangan whole food, dia tahu kekurangan banyak zat, sehingga saya penuhi gizi itu. Dia cuma memenuhi gizi itu dalam waktu sebulan 9 kilo turun dan yang kakinya dia kaku. Itu tukang pijatnya bilang gini, aduh ini ya kaki ini sudah kayak apa daging yang keras yang apa tuh ini kayak nggak bisa nih dipijat nih hanya di presto bisanya sampai dia tuh ngakak sampai ya kudu marah tapi ya gimana tapi dia dia bilang gini saya bilang gini ya ingat ya pada saat kamu kurus itu bukan hanya saja kamu jadi cantik bukan tapi kinerjamu luar biasa nggak usah ngomong kinerja fisik dulu otakmu ini luar biasa. Aku bilang, pengaruhnya di situ juga. Terus pokoknya kamu percaya saya. Terus gitu. Akhirnya dia memulai terapi makanan. Teman-teman apa yang terjadi? Dia ini jualan hand bouquet. Hand bouquet bunga. Jadi uang uang 100.000 itu dibentuk bunga, bukan bukan yang kayak gini, bukan. Nah, kalau hand bouquet yang seperti ini, teman-teman, ya, hand bouquet seperti ini. Ini kan uangnya ini, coba bentar ya. Aku, nah, coba lihat ya. Bisa kelihatan ini kalau bunganya, ini kan 50.000, itu langsung dimasukkan di plastik gitu, teman-teman. Jadi ini gampang. Jadi dia cuma ditata-tata gini. Ini enggak. Uang 100.000 itu jadi kelopak mawar. Dan aku tanya, kalau aku mau beli itu berapa lama gitu ya. Oh, Cici harus pesan ke aku 3 hari sebelumnya minimal. Karena satu hand bouquet itu saya 3 hari baru selesai kerja. Oh ya? Oh iya, iya sih masuk akal sih. Soalnya ini rumit di gini. Tahu, setelah dia mengalami perbaikan, bukan bukan tujuannya hanya untuk ngurusin badan loh, tapi banyak hal yang terjadi. Dia bilang gini, Ci, kamu ini ngomong betul loh, Ci. Aku itu dulu kalau bikin handbook itu kan 1 3 hari, ingat nggak? Kamu tanya, iya. Sekarang 1 hari dia bisa produksi 2 hand bouquet. Bayangin teman-teman, itu bukannya meningkatkan finansial dia nggak? Yang selama ini 3 hari baru bisa dapat uang. Nah, lihat. Jadi pengaruhnya itu teman-teman kalau tubuh kita sehat ya, itu bukan hanya sekedar oh ya badanmu enak enteng gitu ya, tapi pengaruhnya itu berbagai faktor, termasuk finansial, termasuk apa? Spiritual, termasuk apa? Mental, sosial, cara kita bergaul. Itu kalau kita nggak mood swing, kita nggak tersinggungan, kita kalau biasanya orang kurang gizi itu percaya sama saya ya. Terutama kalau orang-orang yang sakit ya, kita setuju nggak ya? Kalau orang sakit itu rata-rata banyak yang tersinggungan ya. Karena badannya kesakitan, betul ya? Contoh Ibu Magda lah merawat papanya yang sakit gimana? Ya, nanti ini salah lah, itu salah lah, ya kan? Nah, jadi ternyata sakit itu bukan hanya sakit di fisik ini aja, bisa ujung-ujungnya kemana-mana. Secara spiritual pun tak bagus, ya. Secara mental apalagi, ya. Ujung-ujungnya finansial juga nggak bagus, ya. Nah, itu yang saya ketahui dan makanya sampai hari ini saya itu mengedukasi masyarakat Indonesia tentang gizi ini dari hati saya. Saya nggak pernah loh yang namanya edukasi ini minta bayaran 1.000 rupiah aja, nggak pernah. Kenapa? Karena saya pingin orang-orang tuh sehat gitu dengan cara yang betul, ya.
Nah, ini anak saya. Itu kan turunan juga sebenarnya. Oh, banyak kok yang kalau sudah saya bilang, kamu terapi gizi. Oh, enggak, ini turunan. Ini buktinya, anak saya kan turunan dari saya rambutnya tipis, ya kan? Kenapa dia bisa? Hah, berarti bukan turunan jawabannya, teman-teman. Perbaiki gizimu. Nah, ini, kakek ini. Dia ini kena prostat. Bengkak. Dan waktu habis dioperasi, mungkin ada salah, nggak tahu dia keambil apanya gitu ya. Ini di Amerika loh, di Philadelphia. Saya pas ke Philadelphia itu, saya nggak sampai sempat ketemu, gara-gara dia punya tempat agak jauh. Jadi saya juga di Philadelphia cuma berapa jam, ya. Jadi saya harus balik karena anak saya harus balik ke Korea untuk kuliahnya, takut terlalu lama nanti dia kan juga ngejar beasiswa kan. Nah, disinilah dia 7 hari loh teman-teman, itu bisa nekuk lututnya dan dia PSA-nya sampai hari ini normal ya. Dan ini teman saya ya, bayangin tubuhnya yang begini bulatnya bisa jadi kayak gini, sehat sekali dia sekarang. Nah, psoriasis autoimun. Nah, teman-teman saya di China itu gini. Banyak kok di China kesaksiannya. Orang Parkinson juga banyak. Ya, banyak sekali. Eh, karena dulu kita, nah ini lihat, ini kanker melanoma, kanker kulit. Ini bisa mulus kayak begini. Ini terapi makanan, teman-teman. Coba kasih obat kimia. Nanti efek sampingnya kemana-mana. Gitu. Ini rambut, oh, udah pasti. Ini engkonya waktu itu masih umur 56. Dia bingung. Dia taunya gini, rambutnya kurang rontoknya, terus kemudian dia sering bisulan di kepala. Nah, tukang cukurnya pas pandemi ya, tukang cukurnya ini, loh, Pak, kenapa kamu itu apa namanya bisulmu hilang gitu loh. Nah, ternyata ini terjadilah ini pertumbuhan. Jadi, nah ini teman saya, dia itu ototnya itu rusak gara-gara suka sepedaan 100 km. Jadi dari Surabaya Mojokerto balik lagi, itu dia biasa gitu. Karena terlalu over, itu otot-ototnya dia putus. Kayak loh, jadi dia bilang, Lili, ada enggak untuk energi? Aku nggak bisa loh. Bantu anakku pompa ban sepedanya aja. Nggak sampai 1 menit, aku udah lemes banget, dia bilang gitu. Terus, kamu bisa nggak bantu aku? Kalau aku waktu itu assist dia, coba. Apa yang terjadi? Sekarang dia bisa lagi sepedaan 100 km. Aku udah nih, udah jangan diforsir gitu. Tapi dia hobi banget gitu. Tapi bukan hanya itu teman-teman. Kamu lihat kulitnya dia, ya, bisa halus ini. Cowok mana ada sih yang pergi ke klinik? Mungkin kalau Anda nggak percaya saya, dianggap aja ke klinik. Ini loh nggak mungkin dia ke klinik. Dan ini benar-benar sampai hari ini, teman-teman. Teman saya ini eh, sampai seluruh keluarganya itu konsumsi yang namanya nutrisi berteknologi ini. Kenapa? Contoh, dia waktu ketemu saya di mall, Phil, anakku kemarin itu keseleo, pleset keseleo. Saya kasihkan yang kamu suruh itu sembuh. Dan banyak sekali kasus-kasus ya, orang yang di ICU kena kok apa COVID itu ya, sudah komorbid COVID di ICU umur 79, 76. Itu dokter Jenny teman saya ya, dia bilang tidak ada yang tidak selamat, semuanya selamat. Dan saya kemarin saksi mata, saya lihat engkong itu datang pada saat saya bikin seminar di hotel, itu engkong itu saya minta tolong anu kayak berdiri, dia berdiri dan ditepuk tangan semua orang karena dia saksi hidup ya kecepatannya. Nah, itu. Nah, ini saya adakan sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tadi itu ada yang mau bertanya, silakan karena ini apa yang di benak teman-teman mungkin
nggak enak, maksudnya nggak usah, nggak apa-apa. Saya nggak mungkin, maksudnya apa ya, tersinggung atau apa. Saya pasti bisa menolong teman-teman. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya biasanya tanya dokter saya. Oh, ini ada pertanyaannya. Bagaimana kita tes kadar nutrisi dalam tubuh kita sehingga kita tahu defisiensi atau normal? Nah, Pak Felix, itu eh, apa namanya? Biasanya itu pakai tes darah. Misalnya contoh mau tahu defisiensi vitamin K, itu ada tes darah. K, D, D itu sekitar 400.000. Kalau K itu lebih mahal, B12 itu lebih. Pokoknya kemarin K, B12, D, E, sama A ya, kalau nggak salah 5 itu di Prodia kalau nggak salah ya kemarin tuh. Kalau aku ingatnya itu sekitar 5 jutaan. Itu bisa. Nah, tapi kalau saya untuk hemat, saya tes DNA. Karena tes DNA itu beda sama tes darah. Tes darah itu hanya 3 bulan ke belakang kamu makan apa, dia akan terlihat di bulan ini. Nanti kalau bulan depannya kamu pola hidupnya lain lagi, dia beda lagi hasil tesnya. Tapi kalau DNA, misalnya contoh, saya tes darah, vitamin D. Ternyata vitamin D saya tuh enggak kekurangan, ya. Karena mungkin pada saat COVID edukasi nih, minum vitamin D3, vitamin K. Jadi akhirnya nggak kekurangan. Tapi pada saat saya tes darah, saya secara genetik, kompas tubuh saya mengatakan bahwa saya ini kekurangan vitamin D. Gampang. Nah, saya lebih suka yang tes DNA itu. Kenapa? Karena kompas di dalam tubuh saya ini nggak mungkin salah. Karena tes DNA itu cuma sekali seumur hidup dites. Nah, karena nggak mungkin salah, teman-teman, jadi saya harus memperhatikan. Contoh, saya hasil hasil tes DNA saya mengatakan bahwa saya defisiensi vitamin B12, B9, B6. Cocok kan? Tadi kan saya bilang saya susah BAB kan? Iya kan? Itu cocok. Terus saya itu gampang lemah, gampang lemes gitu ya, ngantuan gitu ya. Itu saya kira saya diabetes. Ternyata saya tes diabetesnya nggak apa-apa, normal. Nah, ternyata defisiensi 3 vitamin itu, Pak Felix, saya itu mengalami tubuh yang tidak enak gitu loh. Walaupun saya nggak sakit sing kayak suami saya autoimun yang sakit semua sekujur tubuh. Tapi saya juga merasakan something wrong dengan tubuh saya gitu. Tapi saya nggak tahu jawabannya. Nah, setelah saya tes DNA, saya tahu, makanya cara makan saya juga nggak boleh kayak orang lain. Misalnya contoh nih, saya makan nasi. Nanti 2 jam kemudian saya makan roti, kue, snack. Nggak boleh saya. Saya boleh makan kue, jangan berlebihan, karena kan kue juga, walaupun kamu ndak sakit autoimun, kan gluten, ya. Jadi dokter saya bilang gini, jadi gimana? Boleh nggak kamu makan kue? Nggak boleh ya dok ya? Aku bilangnya. Oh, nggak. Dia bilang gini, tetap boleh. Tapi Bu, dimakan satu bersamaan pada saat engkau makan. Dan karbonya, dianggap kue itu karbo, misalnya 50 gram. Kamu harus makan nasi 100 gram. Berarti nasimu kamu kurangin 50 gramnya. Terus kue dah. Dengan waktu bersamaan itu di jam yang sama. Bukan berarti kuenya dicampur sama nasi pecel. Bukan ya. Maksudnya gini. Aku makan habis nih kue. Terus aku makan nasi pecel. Terus aku makan buahku. Atau apa. Pokoknya dalam satu waktu bersamaan. Jadi ada pendapat kan begini, eh, makan buah itu harus duluan. Soalnya kalau enggak kan pembusukannya dia lebih dulu nanti kalau kita makan buahnya terakhir, busuknya dia duluan kan mempengaruhi pencernaan. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Ya, buah harus makan di waktu yang bersamaan. Karena itu pengaruh ke indeks glikemik saya menurut DNA saya. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Pak Felix, saya kasih tahu terserah Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya gampang-gampang tes di Prodia, kadar vitamin K, A, D, dan lain-lain, terus minum Vitalite Eternal dan lain-lain, sekalian bulan terus dicek ulang vitamin K dan lainnya apa bisa ada perubahan? Oh iya, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan, tapi kalau DNA, contoh kayak saya sudah penuhi gizi dengan suplemen yang
berteknologi liposom, bagus ya. Saya sudah penuhi. Kalau kamu tes DNA lagi, tetap aja kekurangan. Beda sama darah. Darah itu kalau sudah dipenuhi, dia nggak akan rapotnya merah, dia akan rapotnya biru. Gitu teman-teman ya. Jadi bedanya tes darah dan tes DNA. Jadi kalau bilang tes darah nggak penting, bukan, bukan. Tes darah penting, tapi karena saya ini lihat kok harganya hampir sama ya, 5 juta sama 7.900.000, ya mending gua tes DNA aja deh. Karena tes DNA itu bukan hanya vitamin D, E, K, sama B12 sama vitamin C ya kalau nggak salah. Pokoknya ada 5. Kalau punya DNA itu banyak sekali. Jadi saya tahu petanya. Yang paling inti saya bisa tahu petanya dulu gitu loh. Nah, kalau saya punya uang sangat banyak, ya nggak apa-apa lah. Mau tes DNA sama tes darah bolak-balik nggak masalah. Ya, seperti itu. Ya. Tes Hmm. darah berulang kali. Oh, kalau tes darah pasti berulang kali, pasti. Mm-mm. Pak Daniel nanya, kalau sedang terapi revive immune collagen untuk mama saya yang sudah dioperasi kelenjar tiroid dan diangkat mak- dan makan obat Thyrox seumur hidup, apakah stop dahulu obat Thyrox untuk selama terapi? Oh, gini, Pak Daniel, manusia ini tubuhnya kompleks. Jadi ada orang yang stop langsung itu bisa bagus, tapi ada orang yang nggak bisa. Contoh nih, perokok berat dia rokok berat sekali, terus dia itu tahu rokok itu nggak bagus, dia mau berhenti nih, mau berhenti, dia tiba-tiba berhenti, karena efek nikotin itu kan untuk kelenjar adrenalin supaya fokus gini-gini ya. Nah, karena dia berhenti das cek langsung gitu ya, dia itu kamu tahu, dia cerita sama saya, aku tuh pulang nabrak orang naik motor. Loh, terus apa? Terus kemana? Ya gua lari. Ya ampun, dia bilang sejak itu saya nggak berani langsung berhenti. Jadi pelan. Nah, tapi kalau ada orang yang berhenti cek langsung bisa. Nah, tapi itu tergantung juga kadarnya. Makanya mamanya Pak Daniel ini, kalau misalnya langsung itu juga apa ya? Jangan langsung kalau menurut saya karena dia juga sudah usia kan. Jadi sedikit demi sedikit Pak Daniel itu dikurangi dosisnya. Dan lebih bagus lagi kalau ada alat cek. Biasanya pasien saya yang diabetes itu, dia itu punya alat kan. Jadi dia tahu, oh gula darahnya sudah 120. Wah, dia harus lepas nih. Kalau dia nggak lepas obat kimianya, dia minum suplementasi yang canggih ini, waduh, bisa drop gula darahnya. Jadi apa harus harus dicek kan. Nah, sama. Jadi jangan langsung karena mama saya dulu itu masih minum tapi terus waktu dicek, loh, kok sudah normal. Terus dokternya bilang stop. Nah, stop. Terus akhirnya mama saya mau minum lagi karena mikir mama saya masa sih sembuh yang bener aja. Tiroid tuh nggak bisa seumur hidup minumnya. Nah, terus akhirnya si apa mama saya dibilangin gini, Bu, tunggu ya hasil lab bulan depan. Jikalau normal, ibu nggak boleh lagi seumur hidup minum. Akhirnya di tes lab ternyata benar-benar normal gara-gara dia suplementasi yang betul dan makan yang tepat ya, makanan makro yang tepat. Sampai hari ini, thanks God dia nggak pernah lagi minum obat tirosol. Nggak pernah, nggak boleh. Dokternya bilang nggak boleh. Kalau dia minum, dia jadi hypothyroid. Jadi dulu hyper jadi hypo. Jadi akhirnya mama saya tidak pernah lagi dan dia enggak suntik insulin lagi. Karena dia dulu diabetesnya 450, lihat orang tuh matanya udah burem, udah enggak suntik insulin, enggak minum obat diabetes. Dan dia normal seperti kita biasa hidup gini. Dan saya bersyukur banget dokter tuh sudah deteksi. Dia sudah bilang, "Bu, ini waktu di MRI, waktu masuk rumah sakit ketiga kali masuk rumah sakit, di MRI dia panggil saya dokternya, Bu, ini hasil MRI. Serabut otaknya mama ibu ini banyak yang buntu. Jikalau arteri utama buntu, mama ibu stroke." Saya tuh sampai waktu tuh kayak nggak bisa ngomong, saya cuma aku tuh soalnya tahu mama saya itu dari kecil itu kayak Osin. Teman-teman pernah lihat film Osin yang gendong anak sambil masak, ya. Terus semua rumah tangga dikerjakan dengan tenaga. Iya,
kalau maaf kata ya, kalau ART kita aja tiap bulan digaji ya. Itu nggak digaji loh, bayangin. Terus melahirkan itu juga nggak dikasih makanan istilahnya yang bergizi. Biasanya kan orang habis melahirkan kan macam-macam ya. Kalau dikasih jamu-jamuan lah, pokoknya apalah, tim ayam lah, itu enggak loh. Makanya mamaku tuh very very malnutrition, kasihan. Makanya saya bersyukur waktu itu saya nggak pakai runding sama adik saya di Amerika. Saya langsung handle mama saya masukkan, saya nggak lihat harga lagi. Saya pokoknya mama saya harus sembuh gitu. Dan saya waktu itu beli, langsung saya terapikan ke mama saya. Walaupun mama saya nolak-nolak, anak saya sampai saya bilang, kamu tidur di rumahnya, ama, kamu rayu, ada suster juga saya hire, ya itu terus jadi dia ngomel-ngomel dia nggak mau. Karena gini teman-teman, kalau suplemen yang canggih itu dia, kalau kamu minum, kamu ada sakit ya, pasti ada reaksinya. Mama saya waktu pertama kali minum pusing kepalanya. Dan terbukti dari MRI-nya, kepala serabut otaknya buntu. Ya, nah karena saya tahu gini, duh ini pasti ada something wrong di mamaku. Kenapa dia minum dia pusing? Dan dia marah. Aduh, kamu itu bohongin orang, bohongin orang. Tapi saya nggak peduli. Saya nggak mau dengerin omongannya orang sakit. Yang saya pedulikan, mama saya harus sembuh. Makanya saya tatak gitu ya. Misalnya kalau orang tuh orang Jawa bilang tuh tatak ya. Jadi tak pantang mundur. Kasih terus, terus, kasih terus, terus. Terus anakku juga kasih. You believe, believe. Gitu. Dan itu Bu Jen itu bisa cerita nih. Nanti Bu Jen bisa cerita ya, waktu proses penyembuhan suaminya. Itu luar biasa kayak gitu. Nah, seberapa efektif bisa nutrisi naik setelah minum tanpa makanan lain dan beberapa lama lihat perubahannya? Ini titipan pertanyaan dari teman saya. Sangat efektif, Pak. Contoh ya, Pak ya, sakit gigi. Sakit gigi, kalau Anda minum painkiller, obat kimia, itu kan biasanya 30 menit baru hilang sakit giginya. Ini minum yang namanya nutrisi yang berteknologi nih, 2-3 menit sakit gigi hilang. Boleh tanya sama Brilliant King. King, kamu coba unmute. Ingat nggak, dulu kamu sakit gigi, kamu bilang sama mama, mah, aku sakit gigi. Kasih apa? Terus mama kan suruh panggil, itu ambil tuh di situ yang vitaminnya mama itu. Kamu kan dengan mata yang bingung lihat mama, lihat vitamin. Mama ini ngapain sih kok suruh saya minum gini gitu ya. Dalam hati mungkin ya. Saya lihat mata anak saya itu bertanya-tanya. Terus kemudian dia masuk kamar, dia minum kamarnya. Nggak lama dia datang. Wah, dia acung jempol. Hilang katanya sakitnya. Nah, jadi itu reaksinya tergantung metabolismenya. Nah, mungkin anak ini kan dari kecil nggak pernah saya kasih obat kimia ya. Jadi, nah itu jempolnya keluar. Ya, jempolnya keluar. Ngomong dong, King, kalau mau. Ayo, King, ngomong pakai suara aja, King. Bener nggak? Waktu kamu sakit gigi itu langsung hilang sakitnya. Benar, benar. Iya. Prosesnya itu berapa lama? Sebentar apa lama? 5 menitan. Ya kan, teman-teman saya ingat saya dulu minum painkiller itu butuh setengah jam loh. Ya, oke. Terima kasih King. Bu Jen, Ibu Jen mau berbagi bagaimana Ibu menolong suami yang kena ini apa brain injury, jadi pendarahan pembuluh darah pecah. Kemudian Ibu tanpa persetujuan saya, tanpa konsultasi sama saya, memutuskan semua obat kimia Ibu tidak kasihkan ke suami dan hanya dengan nutrisi yang tepat, sehingga suami Ibu mengalami pemulihan dan bisa naik motor, bisa kerja. Padahal waktu selesai operasi itu sama orang aja lupa, nggak bisa ngomong. Kayak bayi, cuma bangun, matanya melek, makan, tidur. Melek, makan, tidur gitu aja. Tapi bisa sampai naik motor cowok lagi. Itu coba Bu, kalau bisa Ibu unmute Bu, kalau mau berbagi. Bu Jen, halo? Oke. Ya, Bu Fili, saya Mm, dengar. Iya.
Silakan mungkin mau bersaksi buat teman-teman supaya teman-teman ini bisa apa ya, yakin dan mengalami perubahan hidup apa kesehatan yang maksimal. Silakan, Bu. Ya, Bu. Makasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Selamat malam semua. Malam. Em, saya mau bercerita sedikit tentang keadaan suami saya. Suami saya itu mengalami perdarahan dan harus dioperasi sampai 3 kali tempurung kepala. Hmm. Nah, setelah yang ketiga itu, setelah operasi yang ketiga itu, dia mengalami penurunan daya ingat. Dan karena mengalami penurunan daya ingat, dokter selalu bilang sama saya, tolong ibu terus bicara sehingga ingatannya jangan drop. Kemudian karena dia juga masuk ICU, di situ kalau masuk ICU itu kita keluar kita harus masuknya pakai jam-jam, tidak bisa bebas. Tapi karena ada pertolongan saya bisa masuk. Nah di situ dokter selalu ingatkan saya, tolong ya Bu ya, bicara terus, bicara terus. Nah kemudian akhirnya dia bisa pindah ke ruangannya, tapi dia sudah lupa huruf lah, lupa macam-macam. Kadang Iya. mau komunikasi juga agak sulit karena terkena juga dia punya saraf bicara, jadi sungguh tidak paham. Dia bicara apa juga kita tidak paham. Selalu kalau kita tanya apapun, selalu geleng kepala, goyang-goyang tangan karena dia tidak mengerti, saya tidak mengerti apa yang dia bilang. Nah, saya mulai ajar dia, saya bilang, ajar dari huruf, saya kenal huruf A supaya A, B, C, sampai supaya kalau saya perlu apa-apa tulis saja. Tapi itu pun tidak bisa, hanya satu huruf yang dia tahu saja, huruf M. Karena namanya Max. Namanya huruf M depannya. Ya, hanya itu saja yang dia tahu. Kemudian anak-anak semua nama depannya M, jadi mungkin Oh, itu pantesan. yang bikin dia ingat. Tapi dengan pertolongan waktu itu saya ya Bu, belum tri. Nah, kita kasih itu terus akhirnya mulai ada perubahan-perubahan. Tanpa terapi bicara, dia mulai bisa bicara. Tanpa terapi yang terlalu berbelit-belit, memorinya mulai kembali. Oh. Memorinya mulai kembali, bicaranya mulai bagus, dan akhirnya kami pulang. Dan tidak terlalu lama juga di rumah, mulai ada banyak sekali perubahan, sampai akhirnya dia bisa kerja seperti biasa. Bahkan seperti tadi Bu Fili bilang, dia naik motornya motor Aerox yang besar itu, yang 155 cc itu, Oh. motor besar. Kita dua putar-putar kota. Luar biasa ya, Bu. Ya, orang yang sudah operasi belah kepalanya sampai 3 kali. Belah kepala yang kedua itu waktunya sangat dekat dengan yang ketiga. Gitu. Hanya seminggu saja, ya. Oh. Waktunya sangat dekat sekali. Itu kalau yang pertama sampai dengan yang kedua itu jaraknya masih beberapa bulan. Tapi yang kedua dan ketiga itu sangat dekat. Hmm. Iya. Bu Seminggu Jen, lebih saja. saya ingat dulu, Bu Jen juga partisipan kayak gini ya. Terus Bu Jen itu nggak komunikasi sama saya. Terus apa yang membuat Bu Jen memutuskan? Kenapa? Ini obat yang kayak tatin-tatin, terus dogril-dogril itu semua ibu, dah saya nggak mau kasih. Kenapa ibu bisa begitu yakinnya memutuskan itu sampai suaminya itu kembali sempurna seperti orang nggak pernah sakit, nggak pernah operasi? Ya, itu karena semua obat yang kita dapat dari dokter itu kan itu 100% obat kimia. Hmm. Nah, setelah dengar penjelasan kan kita sering ikut Zoom, dan lewat Zoom ini banyak kita belajar. Ibu Fili kan memberikan informasi yang begitu luar biasa dan juga menunjukkan bagaimana proses sampai uh, core atau Vitalit itu ada di tangan kita. Hmm. Kita lihat bagaimana Profesor Dan begitu kerjanya luar biasa dan Mm-mm. teknologi yang digunakan. Dari situ saya ambil keputusan, ya obat-obat kimia ini untuk apa? Dia kan lebih banyak merusak lagi.
Karena suami saya sudah pernah tembak batu ginjalnya 3 kali, saya tidak mau membebani kerja ginjalnya juga. Jadi ya satu-satunya jalan kita harus stopkan yang itu supaya kita fokus dengan apa yang ada yang lebih bagus itu. Iya, iya. Wow, itu benar-benar saya itu kaget. Biasanya itu kalau orang tanya, gimana ini obat dokternya? Saya nggak bisa jadi kayak dewa. Oh tidak, tapi apa? Ya itu, semua itu kembali lagi keputusannya pribadinya. Dan saya kaget waktu Bu Jin tuh cerita suaminya sembuh, itu karena keputusannya Bu Jin buang semua obat yang kimia itu, saya kaget. Sungguhan saya kaget. Terus a- Bu Jin, saya masih ingat Bu Jin bilang gini, kan logikanya aja Bu, Ibu bilang phytonutrients, ya. Obat Ya, kimia ada phytonutrientsnya juga. Ingat teman-teman, obat kimia itu phytonutrients juga. Cuma bedanya, punya kita ini phytonutrientsnya organik, kalau yang obat kimia itu sintetis. ya betul. Nah, itu. Nah, jadi makanya eh, dokter kita itu lulusan Caltech Train Organic Chemistry. Jadi semua di dalam tubuh itu ada reaksi kimia. Tapi kimianya apa? Sintetis atau yang organik? Yang kompatibel dengan tubuh kita yang organik, teman-teman. Bukan sintetis, bukan buatan. Ya, jadi itu saya kagum waktu itu. Gila, Bu Jen ini luar biasa ya. Oh, Bu Jen, saya boleh tanya, background pendidikannya Bu Jen apa, Bu? Saya FKIP, S1 FKIP, Bu. Jadi keguruan ya? Iya, Oh, pantesan. Tapi bukan background kayak nutrition atau kayak maksudnya oh di tidak, bidang anu. tidak Bu. Wah, luar biasa ya Bu Jen ya. Aduh, terima kasih buat kesaksiannya ya. Ini ada lagi satu kesaksian. Sama-sama Bu. Mm-mm. Oh ya teman-teman, Bu Jen ini dari NTT Kupang ya, gitu. Dan eh, saya apa ya bersyukur hanya dari jarak jauh. Kita dulu nggak pernah bertemu loh, nggak pernah bertemu. Betul, Cuma luar biasanya Bu Jen ini dikaruniai hikmat yang luar biasa sama Tuhan untuk menalarkan semuanya ini, sehingga dia mengambil keputusan yang tepat. Dan alhasilnya suaminya sembuhnya itu normal, ya. iya, Nah, puji Tuhan. Terima kasih Bu Jen, ya. ya sama-sama Bu. Ini ada satu kesaksian Pak Daniel. Pak Daniel, saya mau minta kesaksian kamu tentang anak kamu yang kena demam berdarah kemarin. Apa prosesnya kamu memutuskan tidak memakai obat kimia dan lain sebagainya? Silakan Pak Daniel. Halo, Pak Daniel ini apa yang juga ada keluhan prostat dan mengalami banyak perubahan kebaikan dari pakai terapi makanan. Silakan Pak. Kalau di suaranya dinyalakan. Kalau yang tentang anaknya atau saya yang cerita. Tapi sebenarnya lebih serunya Pak Daniel yang cerita. Halo, bisa? Oke, kalau enggak saya yang cerita. Jadi Pak Daniel ini punya anak kena demam berdarah, ya. Trombositnya tinggal 70.000. Nah, kemudian pas itu kemudian beliau ini berteman dengan suami saya. Nggak sengaja pas telepon-teleponan, ceritalah anaknya ini sakit. Terus suami saya bilang gini, ini apa yang naikkan trombosit itu sebenarnya dari buah maka, dari ini nih jenisnya. Terus Pak Daniel bilang, ah, terus apa? Mana ada belinya? Makannya dari mana? Ada itu istri saya kan representatif dokter Amerika. Itu dia coba tak tanya, ada nggak ya nutrisinya? Dia masih ada nggak? Terus ada toh. Terus waktu itu Pak Daniel kasihkan ke anaknya dan saya juga heran sama seperti Bu Jen begitu percayanya dia nggak kasih obat yang dari dokternya loh. Lalu terus obat dari dokternya gimana? Suami saya bilang karena suami saya ini pernah menderita penyakit autoimun dan lumpuh 2 kali. Dia bilang kalau saya jadi kamu saya nggak mau kasih racun ke anak saya. Suami saya bilang gitu. Terus Pak Daniel percaya sama suami saya. Ya udah dia minum hanya 2 macam waktu itu kasihkan ke anaknya.
ada kandungan buah maka, banyak lah kandungannya ya, ada jahe, kunyit dan lain sebagainya. Kemudian dia minumkan, hari kedua anaknya itu trombositnya naik 92.000. Itu ada data medisnya ya. Terus hari ketiga 124.000. Terus waktu itu kita tanya, gimana? Dites lagi. Oh, dokternya bilang nggak usah dites, ini pasti naik. Orang anaknya sudah pergi mainan, maksudnya main sama teman-temannya. Oh, jadi sampai sekarang, puji Tuhan, anaknya nggak apa-apa. Jadi memang saya punya pasien demam berdarah itu dengan buah maka, dengan cepat sekali HB-nya naik, cepat. Itu jauh lebih cepat ya. Aku ada bukti penelitiannya itu ya, jauh lebih cepat dari jarum suntik. Itu luar biasa itu. Jadi makanan terapi makan genetik ini adalah terapi makanan the fourth generation of medication. Nanti ada seri berikutnya ya. Aku jelasin apa sih the fourth, generasi keempat dari dunia pengobatan, dan dia itu termasuk kategori 5G, pengobatan 5G. Kalau dulu pakai tablet atau apa itu generasi yang eh, eh, apa generasi yang istilahnya masih generasi jadul lah ya. Mungkin 2G, 3G gitu ya. Tapi kita punya 5G. Oh, 5G itu luar biasa teman-teman. Saya ke Korea ya, di Busan itu ya. Padahal itu bukan kota paling besar di Korea. Busan itu saya upload video 2 jam itu hanya 5-10 menit dari HP ya. Dari HP masuk langsung. Hah? Jadi memori saya itu kan kepenuhan. Banyak sekali data-data ya. Data medis, jurnal medis. Sampai email saya itu penuh jurnal medis. Itu saya mau apa gimana ya? Beli HP baru juga lama. Terus padahal saya juga baru beli HP. Terus akhirnya saya coba upload ke apa YouTube, tapi YouTube-nya tuh private. Jadi aku nggak buka YouTube-nya ke orang. Jadi hanya bisa aku yang lihat. Jadi untuk aku dataku segitu. Ih, 2 jam. Zoom saya masuk, masuk, masuk. Wih, langsung enteng gitu. Nah, ternyata anak saya bilang, itu 5G, Mama. 5G. Oh, pantesan kita 4G masihan gitu toh. Makanya saya upload ya. Video 30 menit, 1 jam. Itu sudah upload nunggu 2-3 hari. Lah, fail. Ulang lagi. Saya sampai gini, tuh kapan ya gue pergi ke Busan lagi, gue tak upload sing banyak, langsung memori saya langsung 500 sekian tuh jadi kepakainya sudah hampir 500 sekian itu, bisa langsung enak gitu teman-teman. Ya itulah kebaikan dari teknologi ya. Oke. Oh, ini Pak Daniel barusan urus mama. Oh ya, Pak Daniel mungkin mau ngomong sebentar. Kalau sudah bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Ya, Ya. eh, ya tempo hari sih ya kemarin waktu itu si anak saya Noah, Hmm. ya, dia sempat apa sih bintik-bintik merah, terus sempat mimisan juga. Saya waktu ke dokternya itu waktu lab pertama, dokternya juga udah kayaknya udah ragu-ragu antara bisa di rumah atau masuk ICU gitu loh, Mm-mm. karena kan udah mimisan juga gitu loh. Ya itu bahaya loh. Terus tapi ya akhirnya diizinkan di rumah, tapi kalau pusing atau apa tuh udah harus segera ke ICU gitu loh. Ya saya kasih kasih aja, memang kita kan nggak kenal obat, anak-anak saya nggak kenal obat dari dulu gitu loh. Hmm. Nah saya paling percaya sama apa sih yang fermentasi food ini gitu loh, karena kan Mm-mm. bukan obat gitu loh. Mm-mm. Nah, saya kasihin pagi 2, sorenya juga 2 butir. Nah itu apa ya prosesnya sangat cepat sekali sih, Hmm. dari Jumat, Sabtu, Minggu, Hmm? Senin, terakhir di tes lagi. Saya tanya lagi, perlu dites lagi apa enggak, ya dokternya bilang ya nggak perlu lah katanya. Naiknya Mm-mm. cepat sekali kok katanya. Mm-mm. Tuh. Jadi ya ya udah, terus sehari Selasanya anak saya juga udah main juga sih, ya udah deh selesai itu.
Jadi minum pilnya juga udah selesai saat itu juga gitu. Cepat Sisanya ya, saya minum. 3 hari ya. Sisanya 3 hari. Hmm. Terus Sisanya ya. itu yang Pak Daniel punya keluhan prostat itu juga luar Ah, biasa tuh kesaksiannya. iya, itu yang prostat saya itu kan perut dari pusar ke bawah saya itu kenceng sekali tuh. Itu kalau malam juga pipis segala tuh bolak-balik juga pipisnya dikit-dikit. Nah, jadi bolak-balik kayak orang kurang tidur jadinya gitu loh. Mm, Terus kalau mau BAB juga agak sulit gitu loh. mm, Terakhir-terakhir. Jadi agak berat badan turun semua gitu loh. mm, Jadi cepet capek juga gitu loh. Ya, terus setelah saya sisanya dari Noah itu saya minumin abisin kan. mm, Saya minum juga 2, pagi 2, malam 2 gitu. Tapi akhir bulan setelah habis itu akhir bulan lah kurang lebih gitu. Perut saya di bawah pusernya itu udah nggak keras lagi gitu loh. Udah mm, enak. Terus sampai sekarang saya juga masih minum sih gitu loh. Cuman dosisnya saya kurangin jadi pagi 1, malam 1 gitu loh. mm, Makin lama makin lancar pipisnya gitu loh. Dan terakhir ini ya udah kayaknya udah enak banget tidur juga malam juga paling sekali bangun udah terus tidur lagi gitu loh. Jadi normal ya, Pak. Jadi lebih seger lah gitu kalau pagi gitu bangun. Mm. Nah, sekarang terapin mama ya, ya. Ya, Mm. betul. Sudah ada berapa hari ya? Kayaknya 2-3 hari ya, Pak ya. 2 hari ya kayaknya. Eh, Hmm. 3 hari, 3 hari. Hmm. Iya. Gimana perkembangannya mamanya? Ada. Kemarin sih awal-awalnya sih ya pipis. Kata mama kenapa nih kok pipis terus katanya gitu loh. Hmm. Memang kalau saya sih langsung saya bilang itu lagi buang racun gitu loh. Saya bilang kan kalau mama kan banyak minum obat, saya bilang gitu loh. Itu racun-racun mungkin dibuang tuh. Terus baru baru saya tanya Vili setelah itu kan, oh bener Hmm. ternyata Vili juga bilang sama. Ya udah bener Ya. gitu. Ya. Soalnya dari Nah, sekarang reaksi. sih hari ini eh, jalannya udah bisa bangun. Ya kemarin kan kalau mau bangun kan mesti dibangun, ditarik bangun, diangkat dulu gitu kan Heeh. supaya bisa berdiri. Hari ini udah bisa berdiri sendiri, cuman pelan gitu loh. Ya. Gitu. Hmm. Ya, Jadi sudah berapa lama dia itu susah gerak, Pak Daniel? ya yang terakhir aja makanya saya ingat si urusan saya sama Noah, saya cepet-cepet aja beli juga gitu buat mama saya gitu loh. Oh, jadi berbarengan yang berapa pas saya di Jakarta itu ya. Iya iya benar. Di Jakarta itu mama udah mulai sakit ya. Ya udah mulai nggak Jadi enak. saya di Jakarta itu bulan Juni. Kan Jadi saya 1 bulan lalu. ya ketemu siapa tuh siapa yang di itu tuh yang di apartemen tuh Mari Ci, siapa tuh yang kemarin tuh yang kakinya juga katanya mau dioperasi nggak jadi tuh. Oh, Bu Heni, Ciheni. Ya. Nah. Kan saya dengerin itu saya tanya-tanya kan, oh ini bagus nih kalau gitu, sama nih kasusnya sama mama saya gitu. Oh, iya ya, Bu Heni memang mau ganti lutut, tak jadi ganti lutut. Iya betul. Heeh. Iya, oh Betul. ya Jadi ya. intinya seperti itulah. Jadi akhirnya ya sekarang intinya saya terapi lah begitu. Wah, Kasih. iya. Nanti apa Ah, ya? Kalau ada videonya ya, Pak ya. eh, iya pasti. Kesaksiannya. Eh, Ah, eh, Bisa menolong orang. Soalnya kan sama Pak Daniel juga nggak mungkin kan langsung percaya ternyata dari kesaksian AI Heni yang di sini sering Zoom umur 77. oke. Ini kan hari ini Ah, dia lagi lihat konser Harpa. hmm. Nah, Oh jadi iya. nggak ikut ya. Nah, itu apa namanya? Itu jadi kita kalau punya kesaksian yang hidup, yang benar ya, itu akan membantu teman-teman lain untuk meyakinkan dirinya supaya dia itu bisa memutuskan itu dengan the right decision. Jadi keputusan yang tepat dan benar untuk dirinya juga ya. Dari situ kenapa saya selalu komunitas ini untuk sehat ya dengan terapi makanan tepat ini selalu saya adakan Zoom itu karena itu saya mau orang itu yakinkan dirinya bahwa ya dokter saya sudah bilang sama saya, if you have heart attack, you need doctor. If you have heart disease,
Jadi you need nutrition, no way out. Artinya gini, kalau kamu punya serangan jantung, kamu butuh dokter nih, pertolongan, obat kimia. Tapi kalau kamu tuh sakit jantung, dia bilang nggak bisa. Dokter 24 jam atau obat itu menemani kamu. Enggak. Yang bisa itu hanya nutrisi. Tidak ada jalan keluar. Dia bilang, sampai dia tekankan, tidak ada jalan keluar, teman-teman. Dan itu terbukti dari anaknya. Itu naik jalan kaki itu ya, ditabrak mobil kendaraan 64 km per jam. Ini brain injury. Ini salah satu cerita yang akhirnya Bujen memutuskan suaminya, yes, minum ini. Yaitu karena brain injury itu kalau orang kena cedera otak, kecelakaan, itu pilihannya mati atau hidup. Dan kalau hidup, pilihannya cacat. Itu dokternya udah, saya dengerin ceritanya tuh saya sampai amazing, sampai anaknya itu benar-benar sembuh dan normal, dan sekarang dia itu bisa beli rumah. Umur 21 tahun loh, kerja di Amerika sudah bisa punya rumah sendiri. Gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti saya bisa ceritain detail pada saat sesi yang lain. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi ikut Zoom ini, dan juga kepada Ibu Jen yang sudah memberi kesaksian, Brilliant King dan Pak Daniel yang luar biasa, yang sangat menginspirasi dan menguatkan teman-teman yang di sini yang mungkin orang tuanya yang sakit atau dirinya yang sakit. Saya yakin Tuhan tuh baik, pasti akan memberikan kesembuhan sempurna, karena tidak ada Tuhan tuh mau ciptakan kita tuh, oh ya udah, kalau udah rusak ya rusak, nggak ada. Tapi ada jalan keluar, dan Tuhan pakai hikmat dari semua para ilmuwan yang benar-benar punya hati loh ya. Bukan cari uang loh ya. Kalau cari uang matilah kita. Dia pasti akan membulatkan kita jadi penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau saintis yang memang panggilan Tuhan, dia tuh benar-benar punya hati sampai dia nginep di hutan, cari tanaman baru. Itu taruhannya nyawa, teman-teman. Tapi inilah, kita terima kasih bahwa ada orang-orang yang baik, bisa nolong kita. Itulah indahnya dunia. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di seri yang berikutnya. Oke, thank you. Bu Lilin. Ya, Ya, selalu. sama-sama. Thank Yo, you. bye. Saya N ya.